Tes tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya tinggal dulu karena harus pantau lagi kegiatan saudara-saudara di pramuka ya. Mohon izin pamit. Mungkin berdiri aja ya biar lebih dekat ya. Baik, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, ini adik-adik di SMA Negeri 11 ya, Negeri 11 Samarinda. Pagi hari ini Bapak ingin sembarang dipanggilnya apa, karena saya sama Kak Rijal ini dulu kakak kelas deh. Kak Rijal di atas saya 3 tahun lah kurang lebih, waktu S1. Kemudian kami sama-sama lanjut kuliah di Surabaya. Setelah itu saya balik ke Samarinda menyelesaikan, dan hari ini sekarang saya di kampus ya. Jadi saya bangga ini bisa ketemu lagi. Lama banget Bapak sudah nggak nginjakan sekolah, baik itu SMP atau SMA. Nah, sekarang saya sudah ada di SMA 11, ingin bercerita. Begitu Kak Rijal nawarkan, Pak bisa nggak Pak cerita-cerita tentang YouTube? Wah, Kak saya ini juga baru-baru bikin. Saya buat YouTube November ini tahun lalu. Sekarang sudah setahun, dan syukur alhamdulillah sampai hari ini sudah lumayan lah ya, lumayan. Tapi sebelum ke sekolah penggerak, Bapak coba ingin mau cerita, atau saya mau cerita, apa sih digital literasi deh ya. Tadi beliau sudah banyak cerita itu tentang bagaimana konten kreator sekarang menguasai menguasai dunia ya. Kalau Asia Tenggara itu masih Cina. Nah, ini jadi bagus. Nah, kalau di Asia Tenggara itu masih realities sekarang. Realities 28,3 tadi malam. Bayangkan, sekali upload video dia ditonton sampai minimal 700.000 viewersnya. Tapi kita nggak usah bicara uangnya dulu, karena Bapak mau ceritakan dulu apa sih digital literasi itu. Nah, itu saya ya, ini kalau pakai masker itu, makanya saya kasih foto itu orangnya gitu ya. Kalau namanya Bapak Ibu dosen itu biasanya harus punya apa ya? Harus punya website. Nah, itu website Bapak deh. Silakan diklik nanti hanisubaghi.com. Khusus yang hadir hari ini, siapa tahu nanti kalian jadi mahasiswa, di dalam website Bapak itu banyak buku-buku saya. Sampai siang ini saya sudah menulis 25 buku deh. Semuanya saya upload di website. Itu juga literasi digital. Jadi kalian lagi di perjalanan, lagi di rumah, lagi dimanapun bisa membaca. Ya, silakan nanti diklik aja hanisubaghi.com. Di situ ada buku Bapak, di situ ada banyak hal yang bisa untuk kalian belajar. Terutama buku ya. Karena hari ini banyak dosen yang malas menulis buku. Kebetulan kalau Bapak ini nggak tapi banyak pekerjaan, jadi kerjanya nulis buku. 2 tahun terakhir saya sudah menulis 25 buku. Semua saya taruh di website gratis. Kalian tidak perlu lagi buka Google Book. Nah, itu kan literasi digital. Ya. Jadi literasi digital itu semuanya kita nggak butuh fisiknya lagi. Nggak butuh fisiknya lagi. Tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana adik-adik ini bisa membaca kapanpun, dimanapun. Gitu loh ya. Kalian lagi di perjalanan sama di Balikpapan, nggak bisa tidur. Ya sudah baca buku, tapi nggak bawa buku, tapi bawa HP. Nah, dari HP itu kan bisa membaca. Oke, itu kenalan dari Bapak. Siapa sih Pak Hani ini? Nah, kalian bisa ketik saya di Google ya, karena saya sudah banyak menghasilkan karya. Jadi di Google itu akan muncul Hanisubaghi. Ya, kita ada Google sekolah saya sama Sinta Sekbri, itu kalau dosen ada gitunya deh ya. Nah, pengalaman saya punya perusahaan ya yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan buku.
Pekerjaan saya dosen bahasa Indonesia, sama seperti Kak Rijal, bahasa Indonesia. Kami backgroundnya, saya editor dan penulis. Saya punya sertifikat kompetensi yang mungkin misalnya kita belum banyak yang punya. Paling Bapak Ibu dosen baru beberapa. Itu dari BNSP tentang buku non fiksi. Sudah dijelaskan bersama Bapak Pangeran Ganteng tadi ya. Oke, pendidikan saya sudah 4 kali kuliah ya. Kuliah S1 bahasa Indonesia yang sama Kalijal, kemudian saya kuliah pendidikan profesi, saya kuliah S2 di Surabaya, dan di sini juga. Nah, hari ini Bapak juga masih kuliah lagi, gitu. Jadi nanti kalian akan menjadi mahasiswa dimanapun kalian jadi mahasiswa, maksud Bapak, kalian harus banyak membaca literasi. Itu yang paling penting. Jadi kita teori dulu ya, baru nanti kita ke intinya dari hari ini. Nah, di sini kalian sudah pernah tahu nggak? Saat ini informasi nyaris tanpa batas deh. Pagi tadi kita masih bisa melihat saudara kita yang ada di luar negeri, gitu ya, di Jawa, di Sulawesi. Nelpon nenek yang ada di Jawa itu kayak neneknya depan kita karena ada kameranya, lewat WhatsApp, lewat Skype, lewat Zoom, kan gitu ya. Dulu nih sebelum Masehi, kalau kalian nonton film-film Kaisar yang dibuka begini, nah itu tuh sebelum Masehi itu masih pengiriman surat manual. Nah kemudian setelah Masehi, 5 Masehi itu ada burung merpati deh. Jadi burung merpati itu sejak 5 Masehi sudah dipakai untuk pos. Dulu kan tidak ada pesawat, jadi ngirimnya pakai burungnya sudah dilatih. Anggaplah seperti topeng monyet, kerai yang sudah dilatih. Jadi dia tidak bakal sesat di burung ini. Nah 1607 koran masuk, koran. Tapi bukan di Indonesia ya, ini masuknya di Eropa, di Amerika. 1607 surat kabar. Ini sebenarnya masih fisik ini, fisik. Kemudian 1837 telegram, bukan telegram yang di HP kalian sekarang ya. Telegram dulu ini alatnya begini deh. Nah, dia kakak ada kayak begininya gitu. Itu mengirimkan informasi, telegram. Kemudian muncullah telepon 1876, telepon rumah. Karena nggak sempat kayaknya ada telepon ya. Kalau di rumah bapak itu sempat ada telepon. Kemudian naik lagi 1894 ada radio. Oh, radio semakin ditinggalkan, masuk televisi. Televisi hitam putih itu 1925. Pertama-tama film-film barat mungkin masih RRI, TVRI di Indonesia, sampai seterusnya 1975 sudah ada komputer pribadi. 1975 ya, sudah ada komputer. Nah, laptop itu 1981, komputer jinjing. Hari ini, bukan hari ini sebenarnya ya, dari 1992 itu ada gawai. Nah, kalian pasti punya gawai semua ya. Ternyata Pak dari 1982, saya ini belum lahir, Bapak lahir 89, sudah ada gawai. Jadi nggak butuh lagi nih yang ini, merpati sudah nggak ada lagi, koran sudah hampir punah, telegram sudah nggak ada lagi. Kalau kalian ingat dulu zaman saya seumuran kalian ada namanya Wesel Pos atau Watel, sudah nggak ada lagi sekarang. Sekarang orang apa-apa pakai store tunai atau banking, sudah nggak dipakai lagi kan? Nah, hari ini jangankan kita yang SMA seperti kalian ya, adik-adik kecil sudah dibawain gawai. Anak bapak umur 1 tahun sudah bisa dia ngetik YouTube sendiri, sudah bisa dia angkat telepon, sudah bisa dia balas WA. Kelas 1 SD, kelas 1 SD, dia bisa nonton TV YouTube, ketik sendiri apa yang dia mau tonton. Tuh, jangan tidak berubah deh. Kita sudah nggak bisa lagi menganggap, wah, saya harus banyak belajar dari bapak ini, ibu ini. Enggak. Sekarang kita bisa belajar dimanapun dengan YouTube. Tinggal ketik, gitu kan ya? Tutorial ini. Tutorial ini. Ya, jadi intinya begini. Teman-teman siswa SMA 11, gawainya ini jangan hanya sekadar untuk telepon, untuk balas WA, cuma dimanfaatkan. Makanya tadi Pak Rijal bersama mbaknya sama panitia
Ini bagus deh. Di Jawa ya, Bapak cerita di Jawa, saya nggak cerita di sini dulu deh. Di Jawa itu ada satu desa, orangnya tidak tahu berpendidikan, biasa-biasa aja, lulus SMP, lulus SMA bahkan, nggak sampai perguruan tinggi. Tapi hari ini dia bisa membeli barang-barang mewah. Kalian mungkin sempat lihat beritanya ya atau di TikTok ada itu. Gara-gara apa? Gara-gara mereka konsisten, satu kampung, saling support. Namanya desa YouTuber ya. Nah, pertama cuma 1-2 orang. Oh Pak sukses. Oh Pak sukses. Ya kita lanjut akhirnya sukses semua. Jadi jangan lagi kita menganggap oh Pak saya tidak bisa seperti ini Pak. Saya tidak punya. Tidak mungkin. Kalian terlahir sama semua. Buktinya kalian bisa sampai SMA semua. Berarti tidak ada alasan kalian tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ini. Apa itu literasi digital? Ya, kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Nih. Awas hoax ya. Hoax itu informasi bohong. Ini penting banget deh. Karena kalau kalian sudah cakap digital, saya kasih tahu Pak Ahmad apakah sarjana? Tidak. Realitis apakah dia sekolahnya sampai doktor, profesor? Tidak. Mbak Ingong kita nggak tahu dia kuliah apa tidak. Tapi mereka sekarang, ya tadi seperti Kak Rizal bilang, sehari bisa 3 kali upload. 1 kali upload anggaplah dia bisa meraup sekian ratus juta. 3 kali upload berapa? Sebulan kali berapa? Mereka nggak akan kerja lagi sudah deh. Ya kerjanya itu ya hobinya itu ngomong dibayar. Makanya passion kalian dibentuk ya. Saya di kampus deh hampir ngajar semua fakultas, mulai fakultas keguruan, fakultas ilmu sosial politik, ekonomi, hukum, kemudian pertanian. Sekali waktu Bapak ngajar di Poltekkes di bidang kesehatan, semua sama. Saya tanya, ini passion kalian nggak kuliah di sini? Ikut-ikutan Pak, dipikirkan deh selagi belum jauh. Tapi kalau sudah passion kalian, wah ketawa-tawa aja, ketawa-tawa aja. Kayak hobi deh. Saya dosen bahasa Indonesia, kok bikin YouTube Pak? Ya, pertama karena saya kasihan sama adik-adik yang selama kuliah daring ini susah banget. Kenapa susah? Mungkin karena jarak, sinyalnya susah. Akhirnya mereka tidak bisa belajar maksimal. Saya putuskan sama Mas yang tadi, Mas yang bantu Bapak, kita buat YouTube. Pertama cuma itu niatnya. Seiring berjalan, oh ketemu rule-nya, ketemu passion-nya. Oh bagus ini. Bahkan akhirnya dengan pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Nah, untuk apa sih? Untuk kita cakap digital tuh, beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi. Informasi ini banyak. Seperti kalian tadi buka website Bapak, itu informasi. Tapi kalau kalian tidak bisa memanfaatkannya, itu hanya semacam digital biasa. Gak pernah juga dibaca, gitu ya. Nah, apa sih pentingnya literasi digital saat ini? Ingat ya, kita hidup di 7,8 miliar penduduk bumi. Jadi ada 7,8 miliar. Indonesia terbanyak keempat, ya kan? Mungkin nggak kalau kita seandainya hidup dengan jumlah yang banyak seperti SMA 11 ini, ratusan setiap tahunnya, setiap angkatannya, hanya memanfaatkan buku-buku aja gitu, akan bosan. Tapi kalau digital itu luas banget ya, luas banget. Yang pertama kita dapat berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Kalian jangan mau hanya menerima informasi A. Oh cari, kalau B itu gimana ya, C itu gimana gitu. Kreatif, ya tadi seperti pesannya Pak Rizal. Kalau satu angkatan ini di ruangan ini buat YouTube, satu akun SMA 11 kita promosikan, wah sudahlah. Sekarang yang gratis apa sih deh promosi deh? Kalau kalian di TV satu kali iklan bisa 100 juta. Kalau di surat kabar tergantung banyaknya kalimat atau kata untuk iklannya, gambarnya. Tapi di YouTube kan tidak bayar apa-apa. Buat akunnya, upload, tunggu orang melihat. Kenapa seperti realitis Atta Halilintar bersaing YouTubernya 2,8 terus bergerak dia kejar-kejaran. Kenapa? Ya karena mereka memanfaatkan itu. Untuk apa? Satu, untuk penghasilan. Itu pekerjaan yang dibayar. Itu hobi yang dibayar, ya. Dan inovatif. Tadi Pak Rizal juga cerita orang 80 deh
Makan mulut dari Samarinda sehari semalam kalau naik kapal. Bisa ditonton 2 juta, videonya meledak. Mungkin pas kebetulan aja. Tapi kan kenapa yang di Makamulu bisa, kita yang di Samarinda nggak bisa? Yang sinyalnya bagus seperti ini, gitu ya. Dapat berkolaborasi dengan banyak orang atau jejaring. Kalian punya WhatsApp nih semua, punya WhatsApp, punya Line, punya Telegram, punya Micat, itu kan jejaring, berkomunikasi. Bapak di Samarinda, teman-teman saya ada yang di UNJ Jakarta, UNY Jogja, UNS Surabaya. Nah, ada juga yang di USU Sumatera Utara. Kami nulis bareng dicetak, itu ada di website Bapak tadi. Karena jejaring deh, literasi digital. Dapat berkomunikasi dengan lancar. 2 minggu yang lalu saya di Politeknik Negeri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Poltekkes Kaltim ya, bicara tentang public speaking. Ada di channel YouTube Bapak itu. Pembawa acara yang sudah pro ya, seperti Raffi Ahmad, karena dia pantas di literasi digital, dia terkenal. Dia kalau jadi MC atau Master of Ceremony itu bayarannya luar biasa ya. Dia jadi MC dibayar, dia buat konten di situ jadi uang lagi. Coba. Nah jadi sekarang cuan ya, kalau orang bilang cuan itu jelas banget. Asal apa? Gara-gara literasi kalian lancar berkomunikasi. Nah, ini yang penting ya. Apa manfaat bagi kita jika melek literasi digital hari ini? Apa manfaat bagi kita jika melek literasi digital hari ini? Nah, ini. Saya mau membuka pandangan kalian dulu. Banyak orang sukses ya, tanpa sekolah. Contoh sederhananya Bob Sadino, sudah almarhum, yang pakai celana pendek segini, pakai topi koboi. Bob Sadino itu